Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Ya, masih di situasi jeda internasional. Ada kabar yang ingin gua angkat, yaitu dari Opta ya. Opta ini menarik, menyajikan data tentang posisi Manchester United. Jadi di salah satu postingan ini di Opta, yang dikutip juga oleh beberapa media lainnya, menunjukkan situasi setelah 7 pertandingan musim lalu dan juga musim saat ini. Bagaimana Bournemouth ini ya, dari sisi poin ini luar biasa. Ada yang peningkatan yang sangat fantastis. Lebih banyak 9 poin dari musim sebelumnya. Lalu ada Tottenham Hotspur, ada juga Manchester City, Arsenal dan juga Everton. Kelima tim ini yang menjadi teratas ya, dengan masing-masing penambahan 5 poin, 6 poin, 7 poin dan juga 9 poin. Sementara juara musim lalu Liverpool ini lebih baik dengan angka plus 1 poin ya. Bagaimana dengan Manchester United? Ternyata di periode yang sama musim lalu, Manchester United ini mengumpulkan poin yang lebih banyak, yaitu 4 poin lebih banyak. Musim lalu Manchester United di 7 pertandingan yang sudah dilalui mendapatkan 14 poin. Saat ini baru 10 poin. Bismillah. Nah, dari situ menurut gue secara ringan amatiran kata seperti itu, ada penurunan yang terjadi di Manchester United. Walaupun apakah ini apple to apple langsung membandingkan seperti itu? Ya, menurut gua tidak apple to apple tentu saja, karena misalnya di 7 pertandingan musim lalu masih bersama dengan Erik ten Hag ya kan, ataupun sudah selesai dengan Erik ten Hag, tapi yang jelas pada saat itu Ruben Amorim belum masuk ke skuad Manchester United. Lalu jangan lupa ada juga figur-figur seperti kayak Dan Ashworth ya, yang masih berada di Manchester United, karena Dan Ashworth selesai sekitar bulan Desember. Jadi ada keadaan yang berbeda, bahkan jauh berbeda dengan keadaan saat ini. Namun demikian secara umum, secara general, ini ada penurunan dari sisi poin yang dikumpulkan. Tapi apakah ini akan misalnya menggambarkan Manchester United juga akan lebih jelek di akhir musim nanti? Gue akan kesana ya. Ini juga nanti akan gue sampaikan bagaimana Opta memberikan analisanya atau memberikan prediksinya. Cuman gue menilai bahwa ya Manchester United musim lalu di periode yang sama, sistem permainan mereka tidak sama, pemain yang berada di skuad juga tidak sama. Ada cukup banyak perubahan, dan dari apa yang terlihat perubahan musim lalu dan musim ini, nampaknya hasil secara instan, hasil secara langsung itu belum bisa didapatkan oleh Manchester United. Ini menjadi perbedaan yang cukup telak menurut gue jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, ketika Manchester United melakukan pergantian manajer. Di musim pertama rata-rata ya, kalau gue lihat Manchester United langsung meroket. Dari David Moyes ke Louis van Gaal, fantastis, langsung mendapatkan posisi Eropa. Jose Mourinho pun juga demikian, trofi dan lain-lain. Ole Gunnar Solskjaer bahkan pun juga seperti itu. Erik ten Hag, fantastis. Tapi tidak dengan Ruben Amorim. Karena menurut gue, apa yang dilakukan, perubahan yang dilakukan ini sangat fundamental, bahkan sangat besar gitu. Sehingga ibarat apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick ya, gue ingin mengibaratkan mengganti rumah gitu. Mungkin pergantian sebelumnya ini hanya mengganti beberapa bagian kecil saja dari rumah gitu ya. Padahal rumah tersebut masalah utamanya masih belum terselesaikan. Sementara saat ini, mengutip apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick, ya Manchester United butuh melakukan memang pergantian ataupun perubahan secara besar-besaran, Operation Open Heart ya. Jadi mungkin ini pondasinya juga dibuka, mungkin juga diganti, ada penggalian dulu ya kan untuk melihat pondasi dan lain. Memang terlihat jelek ketika renovasi yang dilakukan saat ini tidak hanya minor begitu ya, tapi sangat besar, dan ini menimbulkan atau menghasilkan sebuah konsekuensi ya. Manchester United mengalami kemunduran yang ternyata cukup jauh. Cuman kalau gue lihat kemunduran yang cukup jauh ini juga sempat kan dialami oleh klub-klub lain yang saat ini kebetulan posisinya di atas Manchester United. Dan menurut gue
mungkin ya apa yang dilakukan Manchester United ini terlambat. Seharusnya kalau mereka melakukan perubahan demi perubahan itu setiap musim sedikit demi sedikit tapi konsisten dan bisa menuju langsung ke sumbernya, yaitu adalah menurut gue operasional yang selama ini dikelola tidak secara sepak bola begitu ya. Ya mungkin tidak perlu sebesar ini kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki keadaan skuad Manchester. Tapi inilah faktanya saat ini ya. Bagaimana ini juga tidak hanya menurut gue ya terkait dengan situasi 3 back, 4 back dan lain-lain. Enggak, ini lebih dari situ menurut gue. Crystal Palace misalnya, mereka menggunakan juga 3 center back ya kan. Chelsea beberapa musim yang lalu kalau tidak salah dengan Antonio Conte juga dengan 3 back. Tapi kenapa mereka bisa lebih sukses? Menurut gua ada fundamental yang tertanam, ataupun juga bagaimana skuad itu bereaksi di atas lapangan berdasarkan dengan fondasi dan juga fundamental itu yang mungkin dibangun oleh manajemen, bisa juga oleh manajer. Ini mengena gitu. Sehingga mereka apapun sistemnya, mereka akan tampil luar biasa, tampil sungguh-sungguh, tampil fighting secara konsisten, dan hasilnya ya mereka bisa menjalankan sistem tersebut dengan sangat baik. Karena pada dasarnya menurut gue ya, sistem 3 back ini membutuhkan kerja keras yang sangat tinggi sekali. Mobilitas, intensitas, pressing harus secara konsisten dilakukan. Dan ini kan bukan hanya kalau kita berbicara tentang Premier League, ini kan bukan hanya 1-2 pertandingan saja. Tidak, tapi berapa? 30 sekian pertandingan ya kan. Mereka harus komit. Bisa tidak para pemain itu komit ya ke hal ini gitu, mengimplementasikan teknis yang sedemikian sulitnya. Ini kan butuh karakter juga yang besar, dan menurut gua ini salah satu permasalahan di Manchester United melihat apa yang terjadi selama 13 tahun belakangan ini. Dan Opta juga memberikan langsung saja ya ini prediksi Manchester United ada di mana di akhir musim nanti. Ini sangat menarik bahwa dengan situasi saat ini tentu saja kalau gue lihat Opta ini kan berubah-ubah gitu ya. Oke, mereka memiliki proyeksi akan seperti apa di akhir musim nanti, tapi mereka secara berkala ini mengupdate berdasarkan kenyataan apa yang terjadi setiap waktunya gitu. Ada kadang setiap pekan, kadang setiap bulan begitu. Dan dengan saat ini ya, dari 7 pertandingan awal ini Manchester United diprediksi atau diproyeksi akan menduduki peringkat ke 12. Jadi bisa dilihat ya Sobat Football United, ternyata dari peringkat 15 musim lalu peningkatannya ataupun kenaikannya tidak secara besar-besaran gitu, tidak secara drastis dari 15 ke 12. Apakah ini kenaikan? Iya, jelas dari 15 ke 12 gitu. Proyeksinya masih dari sisi proyeksi. Jadi kalau Manchester United seperti ini terus ya mereka akan finish di peringkat 12. Tapi ya tentu saja ada beberapa seperti gue katakan tadi, ada beberapa situasi yang bisa juga merubah. Misalnya ada perbaikan yang lebih progresif nih yang terjadi ya kan, mungkin pengimplementasian di atas lapangan, mungkin juga pemain absen yang masuk dan lain-lain menurut gue. Bukan pemain asing, tapi pemain yang cedera yang masuk, belum lagi juga mungkin bukan pemain asing, tapi pemain yang mungkin ditambahkan di skuad di musim dingin nanti yang mungkin bisa memberikan impact secara langsung. Ini bisa saja tentu saja merubah proyeksi-proyeksi ini. Tapi paling tidak sampai dengan saat ini di jeda internasional di bulan Oktober ya, ini diproyeksi Manchester United akan menduduki peringkat ke-12. Jadi gua secara ringan amatiran ketika gua melihat seperti ini, apa yang gue rasakan gitu ya. Ya gue merasa bahwa memang klub ini masih jauh gitu dari katakanlah bersaing di papan atas dan lain-lain nih. Klub ini masih dalam tahap konsolidasi, masih dalam tahap perbaikan sekali gitu ya. Dengan apa yang terjadi, mungkin skuad belum seutuhnya bisa mengikuti apa yang diingini oleh Ruben Amorim dan lain-lain. Mungkin juga masih membutuhkan pemain-pemain baru yang bisa mengimplementasikan seperti itu, mungkin mengimplementasikan teknis ya menurut gue sistem yang diinginkan itu. Mungkin juga butuh pemain yang memiliki karakter lebih kuat lagi, lebih banyak lagi di atas lapangan. Hal seperti itu menurut gue yang kelihatannya masih dibutuhkan di Manchester United supaya di periode-periode selanjutnya Manchester United bisa lebih baik lagi. Cuman ada lagi hal yang menarik menurut gue, bahwa gue ingin tarik juga ke Project 150 yang sempat dikabarkan, diberitakan beberapa waktu yang lalu, bahwa di tahun 2028, 2007, 2028 Manchester United juara Premier League. Dan kalau melihat proyeksi di 2025, 2026 masih berada di peringkat ke-12, ya Manchester United harus melakukan lompatan menurut gue. Harus melakukan lompatan di periode selanjutnya. Tidak dalam periode ini, iya, tapi di dalam periode selanjutnya menurut gue terus dilakukan. Karena kalau kenaikannya hanya 3 peringkat atau 4 peringkat, ya Manchester United tidak akan dapat itu di
tahun 2028 ya, target misalnya berada di perburuan gelar juara lah, peringkat 1, 2 ataupun 3 gitu. Menurut gue gapnya masih akan terlalu jauh, tapi mereka membutuhkan lompatan yang tinggi. Dan lompatan yang tinggi ini salah satunya dengan apa? Selain dengan itu tadi ya, memperbaiki karakter squad yang menurut gue saat ini sedang dilakukan, tapi tidak bisa dipungkiri juga rekrutmen. Menurut gue ini memegang peranan yang penting gitu. Bahwa di musim panas kemarin ya Manchester United satu lini ataupun 2 lini katakanlah seperti itu ya, penjaga gawang dan juga penyerang gitu, tapi tidak cukup menurut gue. Sering gue katakan dan akan gue ulangi lagi bahwa sistem 3 back ini membutuhkan gelandang ya, 2 gelandang yang sangat-sangat luar biasa kemampuannya, baik itu dalam menyerang maupun juga dalam bertahan, memiliki kaki yang tidak kenal lelah, agresivitas determinasi yang sangat-sangat tinggi, lalu juga 2 wingback kanan kiri. Ini menurut gue menjadi salah satu masalah besar di Manchester United sampai dengan saat ini. Dan sepak bola itu adalah permainan tim, permainan sistem. Tidak bisa hanya 1-2 saja yang diperbaiki lalu hasil akan luar biasa. Itu enggak. Ketika sistem ini tidak bisa diimplementasikan oleh 11 pemain di atas lapangan ya percuma. Ya termasuk juga dengan penjaga gawang menurut gue yang saat ini kita dalam arah yang lebih baik menurut gue dengan Senne Lammens, tapi masih harus terus diuji ya Senne Lammens. Di samping juga posisi-posisi lain juga harus melakukan perbaikan dari sisi rekrutmen. Dan ini bukan hal yang mudah menurut gue. Kita melihat bagaimana operasional finansial dari Manchester United yang tidak bisa secara bebas ya melakukan kegiatan membeli pemain di setiap bursa transfer yang dibuka gitu. Tapi ini hal yang menarik menurut gue. Kita lihat ya, mudah-mudahan akan ada perbaikan di periode-periode selanjutnya, di katakanlah jeda internasional selanjutnya dari Opta. Sebelum gue akhiri video ini, tapi menarik juga, Manchester United diprediksi akan peringkat ke-12, tapi Manchester United punya peluang nih untuk bisa ke Champions League, yaitu adalah 4%. Peluang ke Europa League 3,5%. Jadi ini hal yang menurut gue menarik sih, bahwa Manchester United diprediksi punya peluang untuk ke zona Eropa walaupun masih sangat tipis sekali. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Melihat informasi ini silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.